Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang membahas proses perencanaan sistem wayfinding di area pemakaman. Kami yang beranggotakan 3 orang, diantaranya ada Fajar Setiawan, yang kedua ada M Adrian, yang ketiga saya sendiri Aladin. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa dokumentasi permasalahan. Yang pertama ada di pemakaman Muslim atau Islam. Terus yang kedua ada di pemakaman Cina. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk latar belakangnya, area pemakaman seringkali memiliki luas wilayah yang besar dan terbagi dalam beberapa blok. Namun minim petunjuk arah sehingga pengunjung kesulitan menemukan makam keluarga. Terus yang bagian ketiga adalah sistem wayfinding outdoor dibatukan agar pengunjung dapat berziarah dengan mudah dan khusyuk. Dan selanjutnya adalah sistem ini membantu pengelola menjaga eh, keteraturan dan citra pemakaman. Nah, di sini ada 5W ya. Untuk duaannya nanti menyusul. Yang pertama adalah kuat. Nah, apa sih jadi penghambatnya itu? Nah, yang pertama adalah sulitnya akses jalan ke pemakaman membuat kebingungan para penziarah untuk menemukan makam yang dia tuju. Jalan yang terlalu terbelit-belit dan sulit untuk dihafal oleh orang awam. Terus why atau mengapa? Nah, saat hari-hari besar seperti Idul Fitri, Imlek, dan Natal, jumlah peziarah meningkat sehingga banyak orang kesulitan mengakses jalan menuju pemakaman yang dituju. Terus yang selanjutnya ada where atau di mana. Nah, di area pemakaman umum yang memiliki banyak blok dan jalan bercabang. Terus yang selanjutnya ada who atau siapa. Nah, pengunjung, peziarah, warga lokal, pengunjung antar daerah. Terus yang selanjutnya adalah kapan. Masalah ini saat musim ziarah tiba seperti hari-hari besar, misalnya Hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat mayoritas Islam ataupun mayoritas Buddha ataupun yang lainnya. Oke, slide selanjutnya yang bagian 2H, how. Pembuatan peta area pemakaman fisik dan digital, terus penambahan kode QR dan petunjuk arah. Yang selanjutnya pemasangan papan peta di titik strategis. Terus how much. Nah, how much ini disesuaikan dengan biaya pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan peta. Oke, yang akan selanjutnya yang akan disampaikan pembahasannya oleh M Adrian. Kepada saudara M Adrian, saya dipersilahkan untuk mempresentasikan atau memperjelaskan. Baik, terima kasih Mas Aladin. Di sini ada segmentasi user penggunanya, yaitu pengurus, penjara, warga lokal, dan penjara pengguna. Ciri demografis untuk pengurus familiar dan bertanggung jawab, lanjut usia dewasa, keluarga atau rombongan. Warga lokal tinggal di sekitar area pemakaman. Untuk penjara pengguna berasal dari luar daerah. Ciri psikografi dari pengurus familiar dan bertanggung jawab. Untuk penjara religius menghargai nilai sejarah dan budaya. Untuk warga lokal peduli terhadap lingkungan dan budaya lokal. Dan yang terakhir penjara pengguna yaitu ingin mendapatkan pengalaman spiritual dan edukatif. Yang terakhir perilaku dari pengurus mengelola area dan membantu pengunjung. Lanjut, penjara berdoa, berziarah, menjaga kebersihan dan ketenangan tempat. Yang ketiga, warga lokal perilaku berpartisipasi dalam kegiatan sekitar dan membantu wisatawan. Yang terakhir,
penjara pengguna. Perilakunya mengunjungi tempat secara rutin menggunakan fasilitas yang tersedia. Untuk user persona di sini ada 4 orang ya. Ini ada nama, pekerjaan, umur, lokasi, dan agama. Untuk yang pertama ada Alia, pekerjaannya yaitu guru SMP, berumur 42 tahun, lokasi di Sukabumi, agama Islam. Dan yang kedua ada Ardi, mahasiswa sejarah, umur 28 tahun, lokasi di Jakarta, agama Kristen. Yang ketiga ada Ibu Tuti, ibu rumah tangga atau pengusaha lokal yang berumur 60 tahun, lokasi di Kota Cianjur, beragama Konghucu. Dan yang terakhir ada Pak Andi, mengelola area makam, yang berumur 40 tahun, berasal dari Banten, lokasi agamanya Islam. Lanjut ke user persona. Di sini ada nama, demografis, psikografis, goals, dan perilaku. Yang pertama ada Ibu Siti yang usia dewasa, sering berziarah bersama keluarga. Untuk psikografis, religius, menghargai nilai sejarah dan budaya. Goalsnya bisa menemukan blok makam dengan cepat, akses peta digital atau denah yang akurat, tersedianya tempat istirahat yang nyaman, jalur yang ramah lansia dan penyandang disabilitas, signage yang jelas dan mudah dibaca. Terus perilaku, berdoa, berziarah, menjaga kebersihan dan ketenangan tempat. Yang kedua ada Mas Ardi, tinggal di sekitar area makam. Untuk psikografis, peduli terhadap lingkungan dan budaya. Dan goals dari Mas Ardi, menjaga kelestarian lingkungan dan membantu pengunjung. Yang terakhir, perilaku dari Ardi aktif dalam kegiatan sekitar dan membantu wisatawan. Yang ketiga ada Ibu Tuti, berasal dari luar daerah, usia muda sampai dewasa. Psikografis dari Ibu Tuti, ingin mendapatkan pengalaman spiritual dan edukatif. Dan goals dari Ibu Tuti, mendalami nilai spiritual dan sejarah tempat ziarah. Yang dari Ibu Tuti, mengunjungi tempat secara rutin menggunakan fasilitas yang tersedia. Lanjut yang terakhir ada Pak Andi, familiar dan bertanggung jawab. Untuk psikografis, disiplin, peduli pada kebersihan dan kenyamanan pengunjung. Goals, mengelola area agar tetap rapi, aman, dan nyaman untuk para penjara. Dan perilaku, aktif membantu pengunjung, mengatur fasilitas, dan memantau kondisi area. Oke, terima kasih kepada Adrian, dan slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh Fajar Septiawan. Oke, di sini ada user persona yaitu Bu Siti, karakter ingin berziarah dengan husu dan terarah. Permasalahan sering tersesat karena tidak ada peta atau tanda arah yang jelas. Tujuan menemukan makam keluarga dengan mudah, adanya peta. Kebutuhan adanya peta dan petunjuk arah visual di area makam. Sekarang kita masuk ke SWOT analisis. Di sini ada strike, kekuatan. Ada beberapa poin, yaitu pertama, anggota kelompok memiliki kemampuan untuk fotografi, edit foto, dan juga ilustrasi. Yang kedua, berpotensi sebagai wisata religi dan edukatif. Yang ketiga, yaitu ada lokasi pemakaman strategis, berada di sisi jalan dan dekat dengan pemukiman warga lokal. Yang keempat, setiap anggota memiliki pengetahuan tentang pemakaman. Dan yang terakhir, anggota memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Lalu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama di sini ada biaya pembuatan dan pemeliharaan cukup tinggi. Yang kedua, tidak adanya transportasi umum.
Yang ketiga, kurangnya aliran listrik. Yang ketiga, jalur pemakaman yang terlalu membingungkan. Lanjut. Lalu ada opportunity, yaitu peluang. Yang pertama ada beberapa penziarah datang dari daerah yang jauh dari pemakaman. Yang kedua, penziarah dari etnis lain yang berbeda-beda dengan budaya yang berbeda pula. Yang ketiga, bisa menjadi peluang bisnis pada hari-hari tertentu seperti hari-hari besar. Lanjut. Lalu ada ancaman. Ancaman yang bisa kita temui di sini yaitu adanya hewan buas, ular, ataupun lainnya yang membahayakan. Yang kedua ada penyalahan guna pemakaman sebagai tempat yang tidak senonoh. Yang tiga, berpotensi rawan longsor. Yang keempat, jalan licin. Yang kelima, tersesat. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aladin. Sini ada SWOT strategi matriks. Yang pertama ada internal atau eksternal, dan opportunity, dan threats. Nah, untuk strength-nya yaitu mengembangkan area pemakaman sebagai wisata religi hingga edukatif. Nah, dengan dukungan kemampuan fotografi dan ilustrasi bagi tim. Yang kedua yaitu memanfaatkan lokasi strategis untuk membuat sistem informasi dan papan petunjuk interaktif. Yang ketiga yaitu menggunakan kemampuan komunikasi untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat dan komunitas budaya. Untuk trade-nya yaitu strategi atau strength trade membuat rambu keamanan dan zona larangan untuk mencegah penyalahgunaan area atau menciptakan signal peringatan bahaya seperti ular, tanah licin, rawan longsor. Nah, yang ketiga adalah memanfaatkan lokasi strategis untuk pengawasan dan pengelolaan keamanan. Untuk weakness, nah strategi weakness opportunity mengatasi biaya tinggi dengan kerjasama CSR dari pemerintah atau komunitas-komunitas. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur listrik dan jalur melalui program gotong royong. Yang ketiga adalah membuat sistem peta digital berbasis QR code untuk mengurangi biaya signifikan. Terus treatnya strategi weakness treat semuanya meminimalkan resiko jalan licin dan longsor dengan desain jalur aman. Terus yang kedua adalah menghemat biaya pemeliharaan dengan material signet tahan cuaca, dan yang terakhir adalah menetapkan aturan tertulis agar area tetap sakral dan aman. Oke, mungkin slide selanjutnya. Nah, untuk strategi SWOT di sini yang pertama strategi gunakan keunggulan desain untuk memperbaiki citra pemakaman dan menarik dukungan. Terus yang kedua strategi cari mitra CSR atau dana publik untuk menutupi biaya produksi. Strategi sampai T, edukasi masyarakat agar sistem baru diterima secara budaya dan agama. Terus yang terakhir adalah strategi WIAT, gunakan bahan sederhana agar biaya tidak besar dan mudah diterima oleh masyarakat. Oke, slide selanjutnya. Nah, untuk produk benchmarking di sini ada Signet Map. Nah, desain. Nah, langsung saja kita ke keyword design. Yang pertama ya ini adalah alur keyword design. Yang pertama ada tenang, terus ada juga alur, batu nisan, tanah, pohon, terus
bunga, petunjuk, arah tertata, religius, keluarga, dan juga jalan. Oke, yang akan selanjutnya mungkin yang akan dibahas oleh akan saya lanjutkan. Di sini ada beberapa ide yang saya masukkan ke image board, yaitu diantaranya yaitu tanah, batu nisan, orang yang ziarah, bunga, jalan, lalu ada pohon, ada jajaran makam yang beraturan, lalu ada arah. Lanjut. Lalu juga saya memasukkan mood board yang masih bersangkutan, yaitu ada bunga yang berwarna ungu, ada batu alam, ada kayu, taman, padang rumput, juga taburan bunga. Lanjut. Dan visual konsep yang saya ambil dengan teman-teman di sini yaitu akan membuat sebuah peta panduan kawasan pemakaman multigama yang informatif dan tenang. Desain ilustratif, lembut dengan outline putih, tebal, dan tekstur vegeta alami. Palet warna yang diambil oleh saya yaitu warna ungu, biru muda, hijau, lalu krem, merah muda, kuning, dan juga hijau tua. Lanjut. Kesimpulan di sini akan dilanjutkan oleh M. Adrian. Baik, di sini ada kesimpulan, desain wayfinding pada area pemakaman membantu pengunjung menemukan makam dengan mudah dan nyaman. Melalui analisis 5W plus 2H dan SWOT, diperoleh solusi visual yang informatif, fungsional, dan diterima masyarakat. Proyek ini mendukung terciptanya lingkungan pemakaman yang tertata dan humanis. Sekian, terima kasih. Kami di sini juga mencantumkan sebuah motivasi, juga bisa juga pembelajaran, yaitu belajar bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Berterima kasih juga kepada teman-teman telah mengikuti Zoom perhatian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam.